Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Zalwa Kurnia dari kelas 10 MIPA 1, ingin menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang teks eksposisi. Yang pertama, definisi teks eksposisi. Eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Menurut Goris Keraf, eksposisi adalah salah satu jenis teks atau keterampilan bahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran. Ciri-ciri teks eksposisi. A. Penjelasan pokok persoalan secara objektif, tidak ada unsur subjektif dan emosional. B. Gaya penulisan informatif. C. Teks memuat fakta. Jenis-jenis teks eksposisi. Eksposisi definisi, eksposisi identifikasi, eksposisi perbandingan atau pertentangan, eksposisi ilustrasi, eksposisi klasifikasi, eksposisi analisis. Yang kedua, identifikasi teks eksposisi. Teks eksposisi berisi paparan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Salah satu cara menyampaikan paparan kepada pendengar adalah dengan berpidato. Dalam naskah pidato terdapat paparan yang berupa argumentasi dan rekomendasi. Argumentasi berisi pendapat yang dikemukakan dalam pidato, sedangkan rekomendasi merupakan kesimpulan yang disampaikan dalam pidato tersebut. Perbedaan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah suatu keadaan atau peristiwa yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi. Sedangkan opini adalah pendapat yang dikemukakan. Yang ketiga, pengembangan isi teks eksposisi. Ada dua, melengkapi tesis dengan argumen, menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan gaya bahasa yang berbeda. Saya akan menjelaskan melengkapi tesis dengan argumen terlebih dahulu. Tesis adalah bagian pembuka teks eksposisi. Tesis berisi pernyataan pendapat. Pendapat dalam tesis merupakan gagasan pokok dari suatu teks eksposisi. Gagasan pokok tersebut dapat dikembangkan dengan beberapa argumen penjelas. Selanjutnya, menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan gaya bahasa yang berbeda. Cara menyampaikan kembali isi teks dengan membuat gagasan penjelas dari setiap kalimat utama yang terdapat pada teks eksposisi. Tetap perhatikan isi dari teks eksposisi tersebut. Isi teks eksposisi baru yang dikembangkan harus sesuai dengan isi teks asli. Yang keempat, struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada tesis, argumentasi, penegasan ulang. Kebahasaan teks eksposisi ada istilah, adjektiva, afiksasi, verba, pronomina, konjungsi. Yang kelima, penyusunan teks eksposisi. Langkah penyusunan teks eksposisi. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Yang ketiga, membuat kerangka teks. Yang keempat, mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Yang kelima, menuliskan teks eksposisi secara padu. Yang dimaksud penyuntingan teks eksposisi adalah kegiatan proses, cara, perbuatan menyunting. Kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah, atau mengurangi isi teks. Kegiatan menyunting juga dapat dilakukan dengan memperbaiki kesalahan kebahasaan dan unsur-unsur yang kurang tepat dalam teks. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.